Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Novianto Ramadhanu. Jadi di sini saya sebagai PJ AP2A, dan pada pertemuan AP2A pertama ini kita akan belajar tentang pengenalan Delphi. Jadi Delphi itu salah satu bahasa pemrograman visual yang dikembangkan oleh Anders Hejlsberg yang sekaligus pengembang dari bahasa Turbo Pascal. Dan Delphi adalah sebuah lingkungan pengembangan terpadu atau bisa dibilang IDE. Dan untuk mengembangkan aplikasi konsol, desktop, web, ataupun perangkat mobile. Dan ini bisa kita lihat perkembangan Delphi dari tahun 1995 hingga tahun 2007. Kemudian kita akan mengenal beberapa tipe data Delphi. Jadi tipe data yang bakal kita cukup sering pakai ya, di sini ada integer. Seperti yang kita kenal, integer itu fungsinya untuk menyatakan bilangan bulat. Dan di sini ada beberapa tipe-tipe integer sesuai kegunaannya. Seperti ada short int, small int, ataupun long int. Kemudian ada tipe data real atau float. Nah, tipe data ini kita gunain untuk bilangan atau angka-angka desimal atau angka-angka koma. Dan di sini juga ada beberapa tipe data lainnya dari real, seperti real 48, single, ataupun double, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada tipe data boolean. Kalau boolean ini yang kita tahu itu untuk menyatakan nilai benar atau salah, yaitu true atau false. Kemudian ada string. String ini seperti biasa untuk menyimpan sebuah kalimat atau kata ataupun karakter. Kita bisa pakai tipe data string ini. Kemudian ada tipe data lain seperti pointer. Jadi kalau pointer itu tipe datanya yang menuju ke alamat memori lain. Kemudian ada varian. Varian ini tipe datanya itu bakal berubah-ubah sesuai runtime programnya. Ini ada tipe data char. Nah, kalau char ini mungkin mirip seperti string, tetapi kalau char ini hanya menyimpan satu huruf aja. Jadi misalkan string itu bisa menyimpan banyak huruf, sedangkan char itu hanya cukup satu huruf. Nah, kemudian kita akan masuk ke pengenalan Delphi. Delphi ini dibagi ke beberapa bagian. Yang bisa kita tahu di sini ada menu bar, kemudian ada komponen palette, ada object tree view, kemudian ada object inspector, dan ada form design. Kemudian ada juga code window. Nanti ini bakal kita langsung lihat aja ke contohnya. Bagaimana sih bentuk Delphi? Dan ini ada contoh program dari Delphi. Ini programnya sederhana. Jadi ketika kita memasukkan nama dan kita klik OK, maka nanti bakal muncul tulisan beserta nama yang kita inputkan tersebut. Di slide terakhir, kita bakal coba ngebuat sebuah program sederhana. Kita bakal perkenalan dulu deh. Pertama di sini itu ada menu. Kemudian di sini ada paletnya atau alat-alat yang bakal kita pakai. Di sini nih pilihannya banyak. Tinggal pilih aja sesuai kebutuhan, tapi basic kita bakal pakai yang standar-standar aja. Kemudian di sini ada yang namanya object tree view. Kemudian di sini juga ada object inspector. Nah, object inspector ini supaya kita bisa mengedit si palet-palet inilah. Seperti mengubah nama dari paletnya, nama variabelnya, atau mengubah tulisan yang ada di paletnya. Nah, untuk membuat seperti yang tadi dicontoh, pertama kita akan ngebutuhin label. Dan untuk mengubah tulisan di label ini, kita bisa ke bagian caption. Kita ubah pertemuan 1 IA 26. Nah, ini kan masih kecil ya. Kita lihat lagi ke object inspector, kemudian ke bagian font. Di size-nya ini bisa kita coba gedein jadi 15. Nah, kemudian tulisannya bakal merubah besar kan. Selanjutnya kita bakal ngebutuhin sebuah label lagi untuk tulisan masukkan nama Anda. Nah, untuk setelahnya kan di sampingnya itu ada tempat untuk kita memasukkan nama seperti kotak tersebut. Nah, kotak ini kita bakal pakai edit. Caranya tuh klik kiri, kemudian klik kiri lagi di dalam sini. Semua juga sama, untuk label juga klik kiri lagi dalam sini. Seperti itu. Edit ini kan gak enak dilihatnya karena ada tulisan editnya. Ini tulisan editnya bisa kita hapus di bagian teks nih. Kita hapus. Nah, tulisannya bakal hilang.
Kemudian untuk tombol oke kita bakal bagian menggunakan ini nih, buton. Kita masukin ke dalam sini. Dan untuk tulisan butonnya ini bisa kita ubah di bagian caption, bisa dilihat. Kita jadi coba oke. Kemudian kan untuk di bawah nanti bakal muncul tulisan nama gitu ya. Kita bakal pakai label untuk memunculkannya. Nah, sebenarnya setiap label ini tuh mempunyai nama sendiri-sendiri. Seperti nama variabel sendiri-sendiri. Tadi ini itu namanya, yang pertama kita bisa lihat di name-nya nih, label 1. Kemudian ini namanya edit 1 name-nya. Dan ini berarti namanya label 3. Mana name mana bagian name. Nah nih, label 3. Ini bisa kita ubah name-nya sesuai keinginan kita mau pakai variabelnya apa. Kemudian kita hapus dulu caption dari label 3 tersebut. Nah, kalau udah, supaya ada trigger bagian oke-nya ini, dimana sih kita ngetik codingannya? Nah, di oke ini. Di buton ini kita klik 2 kali, kemudian kita bakal masuk ke source code-nya. Apa sih yang mau kita lakuin ketika kita mencet buton ini? Kita tulisin di sini programnya. Pertama saya buat variabel dengan namanya itu nama, dengan tipe data string. Kemudian nama titik 2 sama dengan edit 1.text. Jadi variabel nama ini dia bakal mengambil nilai dari edit 1. Jadi apa yang kita ketikkan di edit 1 itu bakal disimpan di variabel nama. Selanjutnya label 3.caption titik 2 sama dengan nama saya adalah, ditambah variabel nama. Jadi label 3 ini akan memunculkan tulisan atau membuat caption nama saya adalah, ditambah nilai dari si variabel nama ini. Kalau udah, coba kita run dulu ya, bisa atau enggak. Nah, di sini udah run ya, udah jalan seperti ini. Di sini saya masukin nama saya, Novianto. Kemudian saya klik OK, maka bakal muncul nama saya adalah Novianto. Cukup simpel bukan? Kalau seperti itu mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalkan banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.